Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Kolong Ranjang. Channel yang akan membawakan cerita horor, mistis, dan seram yang pastinya akan membuat kalian jadi bergidik. Dan pastikan saat mendengar cerita ini, saya anjurkan kalian mempersiapkan tempat yang tenang dan posisi duduk yang nyaman agar kalian bisa lebih meresapi setiap kisahnya. Tidak usah berlama lagi. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis dari Mr. Simpleman yang berjudul Tidak ada yang tidak mengenal peristiwa ini. Sebuah peristiwa yang dulu sempat membuat geger satu desa. Bahkan begitu mengerikannya tragedi ini sehingga membuat banyak orang bergidik ngeri tiap melihat saksi bisu peristiwa ini. Ya, benar, itu adalah rumah Rombe. Sebelum saya mulai masuk ke bagian ceritanya, tidak ada salahnya bila saya mengingatkan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya banyak di sekeliling kita. Hanya saja, apakah kita begitu peka untuk menyadarinya? Karena apa yang akan kalian dengar merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa yang mungkin di luar nalar kita. Manusia kadang terlalu kecil untuk tahu apa yang tidak seharusnya diketahui. Dan mungkin ketidaktahuan itu adalah hal yang membuat manusia dapat bertahan di tengah banyaknya kengerian di sekeliling kita. Baiklah, cukup untuk intronya, jadi mari kita mulai ceritanya. Tahun 2005 saya sudah kelas 5 SD, di mana saya tinggal di sebuah kecamatan dengan dua desa yang dipisahkan oleh sungai kecil. Jauh di hilir sungai, ada sebuah pabrik gula bekas peninggalan Belanda. Kita tidak akan membicarakan pabrik itu karena nanti akan ada waktunya untuk saya menceritakan apa yang ada di sana. Sesuatu yang mungkin kadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Desa saya dulunya adalah sebuah rawa-rawa, sungai yang membelah desa. Tidak lebih dari sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desa saya adalah bekas rawa-rawa, membuat banyak orang berpikir ulang untuk tinggal di tempat ini. Tapi yang saya pernah dengar dari cerita bapak soal desa saya adalah hanya ada 7 orang yang pertama kali tinggal di wilayah ini. Itu sebelum desa ini resmi dikenal. 7 orang ini adalah cikal bakal yang membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun yang harus diketahui, sebelum 7 orang ini, rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini. Dia dikenal dengan nama Mbah Putri, wanita paruh baya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Disinilah keanehan itu terjadi. Konon dari cerita bapak, rumah Mbah Putri adalah rumah yang sangat menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandang, dan bahkan Mbah Putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Disinilah saya patut bangga. Kenapa? Karena 7 orang yang pertama kali membuka lahan desa ini adalah kakek saya. Jadi sekarang saya tahu kenapa kakek saya bisa membagikan tanah yang luas untuk 10 anaknya. Bapak sendiri adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. 6 orang yang lain saya juga kenal. Usia mereka hampir sama dengan kakek saya. Dan saya nggak heran setiap melihat mereka dan mendengar cerita bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan. Saya sangat bangga. Tapi yang saya ceritain gak ada hubungannya dengan mereka. Karena cerita ini mulai dari rumah Mbah Putri, seperti yang saya bilang. Mbah Putri hanya tinggal sendirian. Beliau tidak memiliki seorang anak, apalagi cucu. Jadi, apakah Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabannya tidak. Mbah Putri dahulu memiliki suami, namun mereka sudah meninggal. Apa yang baru saja saya katakan? Mereka? Ya, mereka yang saya maksud adalah lebih dari satu. Mbah Putri pernah menikah lebih dari 14 kali. Awalnya saya nggak percaya mendengarnya. Maksud saya, mana ada orang yang menikah sampai 14 kali. Tapi kemudian saya percaya, karena cerita itu muncul dari ibu saya sendiri. Lalu bagaimana bisa? Jawabannya, Mbah Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau adalah berdarah ningrat, sehingga ilmunya sangat tinggi.
Lelaki yang menikahinya tak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau. Namun konon Mbah Putri memiliki perewangan atau pengikut yang tidak pernah suka Mbah Putri dinikahi oleh lelaki biasa, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Cerita sekadar cerita, mitos terkadang hanya sebuah cerita usang. Saya kadang berpikir, apakah itu memang benar terjadi? Seingatku, aku gak pernah bertemu dengan Mbah Putri. Tapi ibu selalu membantah tiap kali saya ngomong saya gak kenal sama Mbah Putri. Ibu bilang bahwa waktu saya kecil, saya sering digendong sama Mbah Putri, dan beliau sangat menyukai saya. Setiap dengar nyokap ngomong itu, saya selalu merinding. Oke, lalu sekarang apa hubungannya dengan rumah Rombe? Baiklah, setelah ini kita akan masuk ke menu utamanya. Tapi saya cuma bisa bilang, kejadian yang akan saya ceritakan adalah salah satu dari sekian banyak hal yang bisa menimpa siapapun. Saya masih tinggal bareng kakek saya dan tentu saja saudara-saudara bapak. Karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri, termasuk bapak yang di depan rumah saya. Sekitar 300 meter ada sebuah rumah yang besar, megah, dan luas, yang rumahnya sendiri bisa 6 kali luas rumah saya. Namun semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. Rumah itu adalah rumah milik Mbah Putri. Setiap kali pulang ngaji, mau gak mau saya bakal lewat samping rumah itu. Dan entah kenapa, setiap melihat rumah itu ada satu titik kecil rasa penasaran yang buat kaki saya seolah diajak untuk masuk ke sana. Ya, seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang. Bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Rumput liar sudah mulai tumbuh di halamannya. Terkadang bila ada waktu, bapak dan tetangga ikut memotong rumput biar terlihat lebih rapi. Di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga. Pohonnya besar, jauh lebih besar dari pohon mangga biasanya. Rumahnya sendiri menghadap ke utara. Tidak ada pagar di sekelilingnya, hanya 2 pintu dengan corak Eropa. Lantainya masih menggunakan bahan tegel. Saya pernah tanya ibu, kenapa rumah itu dibiarkan kosong. Ibu bilang gak ada yang mewarisi tanah dan rumah itu. Sampai suatu hari, saya lihat ada sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu. Rupanya rumah itu sudah dimiliki oleh seseorang. Dan tidak akan lama lagi, rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan ada yang menempati. Saya punya firasat buruk soal ini. Keluarga Rombe. Itu yang pertama saya dengar waktu ibu ngobrol sama bapak. Keluarga Rombe bukan orang asli Jawa. Seingat saya, beliau berasal dari Kalimantan. Alasan kenapa beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang pembuatan bego. Keluarga Rombe dipimpin oleh Ibu Paruhbaya. Mungkin usianya sekarang kalau saya taksir mungkin 51 tahun. Masih bugar. Beliau menggunakan bahasa Indonesia, belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang paling tua adalah Mas Romi. Usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Anak keduanya adalah seorang perempuan, namanya Mbak Rachel. Usianya sekitar 18 tahun. Dan yang bungsu namanya Tommy, 14 tahun. Penilaian saya tentang mereka adalah keluarga yang baik-baik. Bahkan baru pertama kali kenal, mereka membagi-bagikan makanan ke tetangga. Selain itu, mereka juga tidak pernah lupa menyapa tetangga. Bukan kriteria orang yang sombong. Lalu, semua itu dimulai pada saat itu. Suatu malam, Ibu Rombe pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh orang yang tubuhnya besar dan tinggi. Kulitnya hitam pekat, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya satu, melainkan bergerombol. Mereka meminta Ibu Rombe mengikutinya. Saya ingat, karena Ibu Rombe pertama kali menceritakan ini sama ibu saya. Saya cuma curi dengar. Dan karena mungkin waktu itu saya cuma kelas 5 SD, ibu pikir saya nggak ngerti. Saya bisa lihat mata Ibu Rombe berair seperti menangis. Bibirnya gemetar. Ibu hanya mengatakan agar beliau tenang. Sesekali mengelus bahu. Kumpulan makhluk hitam itu membawa Bu Rombe bertemu dengan satu makhluk yang besarnya berkali-kali lipat dari makhluk yang membawanya.
Sebegitu besarnya sampai Bu Rombe tidak bisa melihat wajahnya. Ibu hanya mengatakan, "Dalboh." Saat bertemu Bu Rombe, mendengar makhluk itu berbicara bahwa mereka tidak keberatan keluarga Bu Rombe tinggal di sini. Namun, mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di sini. Bu Rombe tidak mengerti maksud ucapan itu. Saya cuma bisa dengerin dan masih bisa melihat wajah ngeri Bu Rombe. Setelah itu, Bu Rombe terbangun begitu saja. Sejak saat itu, banyak kejadian janggal yang terjadi, dan ini semua hanya menimpa Bu Rombe. Mula-mula, waktu Bu Rombe mendengar suara bising di dapur, beliau pergi untuk melihat, dan ketika sampai di dapur, beliau melihat gayung melayang begitu saja. Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Bu Rombe, karena beliau adalah Kristen yang taat. Namun makin lama, makin menjadi-jadi. Kamarnya Bu Rombe ada di dekat ruang tamu, di lorong pertama. Di samping jendelanya ada pohon jambu air. Pernah waktu beliau sedang tidur, ada suara tawa cekikikan dari luar jendelanya. Karena penasaran, beliau mengintip lewat celah jendela. Dan betapa terkejutnya beliau waktu melihat ada wanita bergaun merah duduk di salah satu tiang pohon jambu air, menatapnya dengan titik mata yang hitam. Semua kejadian ini hanya diceritakan sama ibu, karena rumah saya adalah rumah yang paling dekat dengan rumah Bu Rombe. Selain itu, ibu bila ada kesulitan keuangan, Bu Rombe lah yang selalu membantu. Ibu pernah ngasih saran untuk memanggil kiai atau orang pintar, tapi Bu Rombe menolaknya. Beliau adalah umat Kristen yang taat, dan memanggil kiai atau orang pintar tidak ada dalam imannya. Namun bukan berarti Bu Rombe pasrah dengan keadaan ini. Pernah ia memanggil teman gerejanya, seorang wanita uzur. Dan ketika wanita itu menatap semalam, wanita itu menjerit tak henti-hentinya dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di tanah terkutuk. Hal ini sempat membuat orang-orang desa berkumpul, karena wanita itu terus berteriak dan menjerit seperti kesetanan. Bu Rombe semakin takut, sementara anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Semua gangguan-gangguan itu rupanya terus berlanjut dan menjadi semacam rutinitas bagi Bu Rombe. Sampai beliau tahu di mana tempat dan siapa penunggunya, hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik. Bu Rombe kembali bermimpi, mimpi yang sama, bertemu dengan makhluk hitam dan membawanya ke sosok besar dan tinggi. Kali ini suaranya marah, sangat marah, sehingga Bu Rombe sampai menangis sejadi-jadinya keesokan harinya. Konon, beliau marah karena ada tamu yang tidak diundang. Hari berganti hari, dan saya bisa lihat sendiri perubahan yang terjadi dengan Bu Rombe. Beliau menjadi lebih kurus, pucat, dan tanpa letih. Mengingat ketika beliau bercerita ke ibu bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya, menteror dengan nada barah, yang bahkan Bu Rombe sendiri tidak mengetahui sebabnya. Tamu tidak diundang. Nyokap selalu memberi saran agar Bu Rombe mencari pertolongan, seseorang yang mungkin tahu hal-hal yang mengganggunya. Namun Bu Rombe selalu menolaknya. Beliau percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Siang itu, saya lagi makan di teras. Saya kaget waktu Mbak Rasel nyamperin saya. "Mak, di mana?" tanyanya. Wajahnya panik. "Gok pawon," kata saya. Ibu yang dengar suara Mbak Rasel ikut buru-buru keluar. Ibu dan Mbak Rasel menuju rumah Bu Rombe. Saya ikut dari belakang mereka. Begitu sampai di dalam rumah, Mbak Rasel menunjuk kamar Bu Rombe. Dibukanya pintu itu, dan seketika bau anyir bangkai tercium menyengat. Begitu menyengat sampai saya tidak mau masuk lebih jauh. Tapi saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu Rombe tengah terduduk di atas ranjangnya. Matanya merah baru menangis. Kondisinya benar-benar gak karuan. Kemudian beliau muntah cairan hitam yang saya yakin bukan darah. Warnanya hampir sama dengan darah yang mengering, tapi itu bukan darah, karena bau anyir busuk itu berasal dari cairan itu. "Tolong," ucapnya. Ibu langsung berlari mencari Pak RT.
Pak RT datang dan beberapa warga. Tapi ketika mereka masuk, saya ingat Bu Rombe malah tertawa cekikikan. Kemudian berteriak lantang, "Metu!" Bingung, itu yang saya yakin sekarang ada di dalam pikiran Pak RT dan bapak-bapak. Karena setiap kali Pak RT mengingatkan untuk istighfar, Bu Rombe justru tertawa. Apa? Apa itu istighfar? Imanmu saja masih sekecil jari kelingkingku. Gak usah pamer. Tegang wajah semua orang, termasuk saya yang ada di baris paling belakang, yang sekedar mengintip di luar rumah. Orang-orang berdatangan semakin ramai. Mbak Rachel kemudian mendekat. "Kamu siapa? Mama mana bisa bahasa Jawa." "Ibumu." Dia tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Aku bukan ibumu, anak gadis." Pak RT cuma menahan Mbak Rachel agar tidak mendekatinya sampai Mbah Gimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan melihat langsung apa yang ada di depannya. "Setan anjing!" Mbah Gimon itu tetangga jauh saya. Kesehariannya hanya berkebun, tapi beliau pernah menghadapi hal semacam ini, yaitu ketemplean atau kesurupan. Yang bikin saya takjub, Mbah Gimon tidak membaca ayat suci untuk hal mistis semacam ini. Karena setahu saya, cara itu yang dilakukan untuk mengusir. Sebaliknya, Mbah Gimon hanya menekan jari kaki Bu Rombe. Lalu Bu Rombe menjerit sambil memaki-maki. Bapak-bapak inisiatif memegangi badan Bu Rombe yang mulai mencakari wajahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Bu Rombe jatuh pingsan. Mbah Gimon kemudian melotot melihat ke kamar Bu Rombe, seperti ada yang beliau cari. "Di mana ini?" katanya. "Cari apa, Pak?" kata warga yang kebingungan. Mbah Gimon keluar dari kamar Bu Rombe, berbelok masuk ke kamar Mbak Rachel. Semua orang mengikutinya. Dia membawa keluar sebuah boneka beruang kecil. "Kamu dapat dari mana ini, nak?" Mbak Rachel yang awalnya kebingungan lalu menjawab, "Dikasih, Mbah, sama seseorang waktu pulang sekolah." Jangan mau lagi ya, nak, kalau ada yang ngasih-ngasih lagi." Dirobeknya boneka itu, dan di dalamnya ada boneka kayu kecil. Di ujungnya ada beberapa helai rambut. Ada yang gak suka sama keluarga ini. Pantas saja firasatku jelek terus setiap melewati rumah ini. Ibu saya maju dan menceritakan semuanya. "Walah, begitu rupanya," kata Mbah Gimon. Disinilah Mbah Gimon akan membuka rahasia yang nanti bakal jadi bercanda fatal bagi keluarga Ibu Rombe. Bu Rombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu yang rupanya Mbak Rachel lah yang membawa benda asing masuk. Ibaratnya ada tamu yang tidak diundang masuk ke kawasan yang padat makhluk begituan. Hal itulah yang membuat mereka begitu murka. Mbah Gimon bertanya pada Bu Rombe, apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan sama beliau. Karena sejujurnya Mbah Gimon tidak tega melihat Ibu Rombe disiksa dengan cara seperti ini. "Saya Kristen, Pak, jadi kurang percaya hal begituan. Mohon maaf," ucap beliau yang selalu nempel sama ibu mendengar Mbah Gimon mengatakan, "Jaga gandrang, itu yang neror dirimu bila kamu ingin tahu." Ibu menjelaskan pada Bu Rombe, dan Bu Rombe kemudian bertanya, "Apa ibu jaga gambrang, Mbah?" tanya Bu Rombe. "Pasukan jin," kata Mbah Gimon. "Sudah lama ditanam oleh yang punya rumah di sini dulu. Kamu tidak disukai sebenarnya di sini, nggak diterima." "Apa akibatnya, Mbah?" kata Bu Rombe. "Sial, hancur, busuk, mati," kata Mbah Gimon. Ibu sampai tidak bisa menjelaskan itu pada Bu Rombe. Beliau hanya bersimpati, namun Bu Rombe tampaknya tidak tahu apa yang diucapkan Mbah Gimon. "Lalu saya harus apa, Mbah?" "Dibongkar saja semua. Bila kamu percaya saya mungkin bisa membongkarnya." Bu Rombe kemudian mengiyakan tawaran Mbah Gimon. 7 hari, kata Mbah Gimon. Beliau mau berpuasa terlebih dahulu. Saya ingat malam itu rame karena sampai
mengadakan bantengan, potong kepala sapi, sampai tumpengan warga. Semua itu ditanggung oleh Bu Rombe. Keesokan malamnya, Mbah Gimon memulai ritualnya. Beliau hanya memutari rumah. Beberapa kali tampak menancapkan pasak. Pasaknya dari bambu kuning, dan di ujungnya ada tali pocong. Bu Rombe hanya duduk di teras, sementara warga berkerumunan melihat, seperti pertunjukan. Saya kadang rada nyengir kalau ingat ini. Maksud saya, hal yang kayak begini memang seharusnya perlu dibuat seheboh ini. Namun, omongan mulut ke mulut dan tentu maksud tujuan asli Mbah Gimon seolah menguburkan niat baik beliau menjadi ajang pamer ilmu. Saya tidak diperbolehkan keluar rumah, padahal banyak warga yang menonton secara langsung. Akhirnya saya cuma bisa curi lihat dari jendela kamar. Di sini malapetaka terjadi. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Mbah Gimon, karena 9 orang langsung jatuh pingsan. Hal ini membuat warga panik, tapi Mbah Gimon hanya bilang mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal yang serius. Kadang malapetaka kecil adalah pertanda untuk malapetaka yang lebih besar. Acara yang semula ramai menjadi sepi, hening. Saya yang di dalam rumah bahkan bisa merasakan angin sudah berubah, jauh lebih dingin. Imbasnya dimulai ketika Bu Rombe tiba-tiba menangis. Bu Rombe menangis di teras rumah. Mbah Gimon yang melihat gelagat itu mendekatinya. Ketika Mbah Gimon mendekat, Bu Rombe tertawa cekikikan, kemudian menangis lagi, tertawa lagi. Hal itu terus terjadi sepanjang malam. Disitulah Mbah Gimon tahu di mana batasan dia harus berhenti. Esoknya, Mbah Gimon meminta maaf. Dia tidak bisa lagi membantu Bu Rombe. Akibatnya, setiap malam Bu Rombe akan melakukan hal yang sama. Tertawa, menangis, tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Namun yang paling buruk dari itu adalah di punggung Bu Rombe selalu ditemukan luka lebam biru. Padahal beliau baik-baik saja. Keluarga besar Bu Rombe akhirnya menyarankan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan. Namun, itu tidak merubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Bu Rombe meninggal. Saya tidak tahu karena apa dia meninggal. Orang-orang mengatakan beliau itu sakit keras. Namun, ibu saya bilang kalau beliau itu diikuti sejak kejadian malam besar itu. Ibu bicara bukan tanpa dasar, karena sebelum Bu Rombe pindah, beliau menemui ibu untuk pamit. Dan ketika dia pamit, beliau mengatakan umurnya tidak akan panjang, dan bila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini, karena ada 2 keluarga yang kelak akan tinggal di rumah itu. Dan ada sebuah cerita dari mulut ke mulut. Pernah suatu malam, di jendelanya, seseorang melihat Ibu Rombe berdiri di sana, melotot memandang keluar rumah. Bila ada yang berpikir kisah ini berakhir di situ, berakhir setelah Ibu Rombe meninggal, maka hal itu salah besar. Justru, konon cerita dari mulut ke mulut, bila seringkali ada yang melihat lampu di rumah itu menyala, padahal rumah itu sudah dibiarkan kosong. Saya bukan tidak pernah mengalaminya. Sebaliknya, saya pernah sekilas melihat bayangan seseorang melintas di jendelanya. Perawakannya menyerupai Ibu Rombe dengan rambut panjang keritingnya. Tapi dari semua cerita tentang sosok yang menyerupai Ibu Rombe, tidak ada yang mengalahkan kisah ini. Pernah suatu malam, ada penjual bakso lewat. Saya pikir tidak ada orang yang seniat ini buat jualan pukul 1 dini hari. Maksud saya, siapa juga yang mau makan bakso jam 1? Hal itu yang dilakukan oleh penjual bakso ini. Saya tahu, sebelumnya dia nggak pernah lewat sini. Lewatlah dia di depan rumah. Kemudian seseorang memanggil, "Bakso mas," kata suara yang memanggil. Keluarlah yang konon kata si penjual seorang wanita parubaya, mengenakan gaun tidur putih dari rumah tersebut.
Si pedagang melayani seperti biasa. Namun kisah ini pertama kali diceritakan oleh Mas Edi. Mas Edi kebetulan dapat giliran jaga ketika Mas Edi melihat dari jauh gerobak bakso yang di tengah berhenti. Mas Edi mendekatinya, berniat memesan untuk menambal perutnya yang lapar. Entah apes atau apa, ketika Mas Edi memperhatikan dengan seksama, yang di hadapannya adalah seorang sosok wanita. Masalahnya, kaki wanita itu tidak menapak tanah. Mas Edi menunggu lama sampai akhirnya tukang bakso itu kembali menjajakan dagangannya. Begitu sudah jauh dari rumah itu, Mas Edi menegur tukang bakso itu. Mas, sini," kata Mas Edi. Tidak yakin apakah harus memberitahu. "Tadi siapa Mas yang beli baksonya?" tanya Mas Edi berusaha memancing pembicaraan. "Yang punya rumah kayaknya sih Mas. Saya tidak tahu. Tidak biasa jual di sini." "Kenapa emang Mas?" tanya si pedagang. "Masnya tidak tahu kalau rumah itu sekarang kosong?" Si pedagang mulai menaruh curiga. "Tadi yang beli, mohon maaf Mas, sepertinya kuntilanak Mas," jawab Mas Edi. Alih-alih pedagang merasa takut, beliau justru sekarang tahu alasan kenapa pertanyaan yang mengganjalnya sekarang terjawab. "Oh, pantes Mas," kata si pedagang. "Pantes bagaimana maksudnya Mas?" tanya Mas Edi. "Mana ada orang bayar bakso pakai daun." Setelah itu pedagang bakso itu pun pergi. Saya rasa cerita ini cukup untuk menutup keluarga Bu Rombe dan kenapa rumah itu begitu terkenal dengan nama rumah Rombe. Saya ingat ibu baru ngasih tahu kalau kita akan pindah rumah. Jujur saya nggak suka pindah. Meskipun masih satu desa, hanya berganti RT, saya sudah sangat nyaman dengan rumah yang lama. Saya lihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah Bu Rombe. Rupanya itu adalah Mas Romi. Di sampingnya ada seseorang, pria dan wanita, usianya setara dengan ibu saya. Saya melihat dari jauh. Tampaknya Mas Romi sedang berbicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian, saya akhirnya tahu bila rumah itu terjual kepada keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Entah keluarga yang akan menempati rumah itu tahu atau tidak tahu. Namun, bila saya jadi mereka, saya tidak mau membeli rumah itu. Namun rupanya keluarga ini begitu suka dengan rumah itu, karena keesokan harinya mereka bertamu ke rumah saya. Mereka berasal dari Jawa Tengah, sebuah keluarga Kristen. Mereka juga bercerita memiliki 2 anak putra. Namun mereka akan datang 2 hari lagi. Yang tua seumuran dengan saya, yang bungsu usianya masih 7 tahun. Dan kemungkinan mereka juga akan pindah sekolah ke sini. Dari semua keluarga yang bakal saya ceritakan, keluarga inilah yang paling akrab dengan saya. Karena mungkin mereka memiliki anak yang usianya sebaya dengan saya. Besoknya, saya diminta Pak Albert, nama bapak yang akan menempati rumah ini, dengan Ibu Eli menyambut anak mereka, Stefanus dan Eeng. Waktu saya lihat Stefanus, saya sempat minder. Walaupun usianya sama dengan saya, perawakannya tinggi besar. Namun, ketika saya melihat saudaranya si Eeng, saya nggak mau komentar apapun. Sebelumnya saya minta maaf, karena si Eeng ini rupanya memiliki kelainan mental. Ada hal yang paling menarik perhatian gua waktu saya sama si Eeng, waktu pertama kali masuk. Sekarang mengejutkan, dia berlari dengan gelagat seperti anak usia balita. Dia berlarian ke sana kemari, namun mendadak berhenti di depan kamar yang dulu dipakai oleh Ibu Rombe. Dia diam di sana lama, kemudian mengatakan hal yang dengan senyuman ganjil. "Ante?" Waktu itu saya belum paham apa yang dia bicarakan, sampai Stefanus mengatakan Eeng biasanya bicara dengan logat yang kurang sempurna. Saya berdiam diri sebentar. Kemudian saya berpikir, "Ante?" Terdengar seperti ucapan tante. Saya merinding mendengarnya. Saya mencoba bersikap biasa saja, terutama saat saya ada di dalam rumah itu. Suasana tidak enak sangat terasa.
Pak Albert meminta saya ikut berkeliling rumah, melihat ada apa saja. Sebenarnya saya tidak mau, tapi Stefanus waktu itu cerita mau ngajak saya main game. Game waktu itu adalah hal yang sangat mahal, jadi saya iyain. Sebelumnya, saya cuma pernah ke rumah ini tidak lebih melewati kamar Bu Rombe. Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi. Yang saya perkirakan adalah kamar Mbak Rachel dan Mas Romi dulu. Namun hari ini saya baru tahu bila rumah ini rupanya sebesar ini. Kalau kalian tahu, kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan pondasi yang tinggi. Saya tidak tahu kenapa, karena kebanyakan rumah model Belanda selalu memiliki tangga atau naik maupun turun. Dan sekarang saya tahu, rupanya letak kamar mandi jauh di bawah. Saya harus menuruni anak tangga yang tingginya nggak lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapurnya sendiri masih menggunakan tungku dan beralaskan tanah, sementara lantai di atas menggunakan tegel. Dari semua tempat di rumah ini, suasana yang paling menakutkan memang di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduk saya merinding. Pak Albert hanya melihat ke sekeliling. Namun perasaan saya semakin tidak enak waktu Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu saja. Di dalam kamar itu hanya ada ranjang tua, temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin membayangkan, bayangkan saja sebuah ruangan di dalam penjara. Nyari seperti itu suasana kamar di lantai bawah. Setelah saya pulang, saya sampai kepikiran gak mau lagi balik ke rumah itu sementara waktu. Rupanya gangguan itu mulai bermunculan ketika saya dengar Stefanus bercerita.